Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian ingin menjelaskan cara melakukan perdagangan luar negeri. Cara ekspor barang, baik ekspor maupun impor, hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Eksportir dan importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang dikirim maupun yang diterima. Menurut buku panduan Ifat Fauziyah dalam buku Ekspor dan Impor 2018, menuturkan proses perdagangan ekspor terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Yang kedua, proses pembukaan letter of credit atau LC oleh importir. Yang ketiga, proses pengapalan barang oleh eksportir. Yang terakhir, proses penguangan dokumen pengapalan oleh eksportir dengan bank devisa. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau PEN, Kementerian Perdagangan atau Kemendak menjabarkan 4 tahap ekspor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, proses terjadinya kontrak dagang ekspor. Kontrak dagang atau sales kontrak adalah atau dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order atau pesan pembeli yang diminta importir. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan LC kepada bank. Ada 6 tahap dalam proses terjadi kontrak dengan ekspor. Pertama, kegiatan promosi komoditas oleh eksportir melalui berbagai media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran pameran dagang, atau melalui badan atau lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor. Yang kedua, inquiry atau pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir atau letter of inquiry. Biasanya berisi deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Ketiga, overseat yang merupakan tanggapan eksportir atas permintaan importir tersebut. Overseat ini berisikan keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, mutu, harga, dan waktu pengiriman. Keempat, order sheet dilakukan setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya. Jika setuju, maka importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet atau purchase order kepada eksportir. Kelima, sales kontrak. Sesuai dengan data dari order sheet, maka selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli atau sales kontrak. Dan yang terakhir, sales confirmation. Sales kontrak akan dipelajari oleh importir. Apabila importir setuju, maka sales kontrak tersebut akan ditandatangani oleh importir untuk kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. 2. Proses pembukaan LC oleh importir. Letter of credit atau LC adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Proses pembukaan LC tersebut adalah sebagai berikut. Importir akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka LC sebagai jaminan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales kontrak. Opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank koresponden, jadi negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC dari opening bank. Apabila sesuai, maka advising bank akan mengirimkan surat pengantar LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. 3. Proses pengapalan barang oleh eksportir. Output penting dari proses pengapalan ini adalah dokumen pengapalan, yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang pesanan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Proses pengapalan meliputi eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang bersamaan. Eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Setelah itu, eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang atau PEB di pihak bea dan cukai di pelabuhan muat. Sejalan dengan itu, eksportir juga harus menyampaikan hal lain seperti pembayaran pajak ekspor atau PE dan pajak ekspor tambahan atau PET. Di advising bank, shipping company akan membuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian, eksportir akan mengirimkannya kepada advising bank untuk diteruskan ke opening bank. Shipping company
akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam Bill of Lading atau BL. Importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan. Selanjutnya, dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan mengambil barang muatan di shipping company. Shipping agen akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agen telah dilunasi. 4. Proses penguangan dokumen pengapalan oleh eksportir. Proses ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan ekspor. Eksportir melakukan proses penguangan dokumen pengapalan dengan pihak bank. Berikut caranya. Setelah menerima BL dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara asal atau SKA, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiating bank. Dalam hal ini adalah advising bank yang ditentukan dalam LC untuk memperoleh pembayaran atas LC. Negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan oleh eksportir. Jika cocok dengan syarat dalam LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir. Negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan pelunasan pembayaran atau reimbursement atas pembayaran kepada eksportir. Opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang syarat dalam LC, maka opening akan memberikan reimbursement kepada negotiating bank. Opening bank selanjutnya memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Importir lalu melunasi dokumen tersebut guna mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agen dan bea cukai setempat. Demikian cara ekspor barang sesuai dengan ketentuan dari Dirjen PEN Kementerian Perdagangan. Perlu diingat bahwa ekspor maupun impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Dalam hal tertentu, ekspor dan impor dapat dilakukan oleh non-eksportir dan importir yang ditentukan Menteri Perdagangan. Incoterms 2010 merupakan seperangkap peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Klausul-klausul dalam Incoterms mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. 2. Pembagian risiko antara penjual dan pembeli. 3. Tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor impor. Klausul-klausul penyerahan barang disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam menentukan tanggung jawab mereka masing-masing. Incoterms merupakan instrumen pengaturan perdagangan yang disusun oleh ICC. Secara historis, keberadaan Incoterms sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Pertama kali diimplementasikan tahun 1936 dan setiap dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang semakin berkembang. Edisi termutakhir diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. Konsekuensi terhadap penggunaan Incoterms: apabila dalam suatu sales contract digunakan per domain menyerahan barang yang mengaruh pada Incoterms, maka harus diperhatikan konsekuensi yang timbul dari penggunaan terminologi Incoterms. Moerjono 1993 memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan terminologi Incoterms. 1. Sekalipun sales contract dapat disusun dengan kalimat yang lengkap, namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa, tetap diperlukan adanya penunjuk terhadap pedoman yang telah bersifat universal, semacam Incoterms tersebut. Hal ini akan memudahkan penafsiran karena pedoman Incoterms telah diadopsi dan digunakan secara universal. 2.
bahwa ketentuan terminologi Incoterms yang dibuat secara jelas dalam suatu perjanjian akan menghapuskan ketentuan Incoterms yang bersifat umum. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak dinyatakan CIF Incoterms 2000 with all rights insurance, hal ini mengandung pengertian bahwa ketentuan kontrak tunduk pada klausul CIF Incoterms 2000 dengan perluasan tanggung jawab dari sisi asuransi. Meskipun edisi terbaru Incoterms 2010 telah terbit, namun perjanjian kontrak tetap harus berpedoman pada Incoterms 2000. 3. Suatu perjanjian kontrak hendaknya tidak hanya menggantungkan pada referensi Incoterms semata. Hal ini karena Incoterms hanya mengatur hal-hal yang menyangkut syarat penyerahan barang semata, khususnya tanggung jawab biaya dan risiko pengangkutan barang. Hal-hal yang menyangkut ketentuan-ketentuan pelanggaran terhadap sales kontrak, kesulitan penetapan pemilikan barang tidak di-cover oleh Incoterms. 4. Ketentuan terms of delivery Incoterms yang paling baik bagi suatu pihak tidaklah diukur dari keberhasilan menggeser kewajiban pada pihak lain, faktor-faktor risiko, biaya, situasi, dan kondisi, serta ketentuan yang berlaku di suatu negara turut menentukan pilihan atas terminologi delivery yang paling sesuai. Sebagai contoh, kondisi pasar yang bersaing menghendaki harga yang kompetitif agar tidak membebani buyer, maka delivery cost sebaiknya harus menjadi bagian harga jual seller. Eksportir besar dengan volume ekspor yang reguler memiliki peluang untuk menekan biaya asuransi dan freight. Pilihan terms of delivery yang paling baik bagi eksportir adalah yang dapat memaksimalkan tanggung jawab terhadap delivery cost. 3. Dalam memilih terms of delivery, buyer dan seller harus mempertimbangkan risiko-risiko seperti kehilangan, kerusakan, biaya tak terduga atau demurrage dan destination, situasi politik dan keamanan, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya ini, dan perlu diingat bahwa ekspor maupun impor hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir dan importir. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.